Tim Nasional Pemenangan Capres nomor urut 01 Anies Mohaimin menyebut ada 10 pola tindakan curang yang terjadi dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Direktur Sengketa Proses Tim Hukum Nasional Amin Zaid Mushafi maksud kami menjelaskan bahwa laporan kecurangan sudah banyak diterima dari berbagai daerah. Laporan-laporan kecurangan yang kami terima itu memang sudah banyak dengan beberapa pola kecurangan. Kurang lebih ada 10 pola mengenai kecurangan tersebut, kata Zaid kepada Antara di Jakarta pada hari Kamis. Bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kontestasi Pilpres 2024? Apakah Pilpres 2024 dipenuhi banyak kecurangan? Apakah manuver melawan Pilpres culang ala dirty vote berpotensi menyulut huru-hara politik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Fakta Bung Erwin Permana. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Kabar baik, Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan ini hal yang tidak baik gitu ya, Bung. Saling tuduh curang sana-sini di mana pihak yang kalah. Bahkan ada statement salah satu capres atau cawapres di tahun yang sebelumnya kalau pihak yang kalah pasti akan mengatakan selalu curang. Dan Lembaga Pemantau Pemilu Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership atau DIP Indonesia menyebut ada dugaan kecurangan selama pemilu 2024. Apakah ada kecurangan terstruktur, masif, dan sistematis, Bung? Ya, makasih Bung Anggi. Berkaitan dengan kecurangan dalam pemilu 2024 ini, apakah ada kecurangan yang TSM gitu ya, terstruktur, sistematis, dan masif? Maka kecurangan itu dapat kita lihat dari awal sebetulnya ketika proses pencapresan. Lebih tepatnya ketika misalnya berkaitan dengan ketentuan usia capres dan cawapres untuk maju itu kemudian terjadi tragedi di MK. Ada salah seorang cawapres yakni saudara Gibran Raka Buming Raka itu yang secara usia tadi terhalang untuk maju tapi kemudian oleh paman beliau yang di MK itu kemudian undang-undang itu kan diganti. Ini aja sudah mencederai rasa perasaan publik gitu. Kenapa? Karena bagaimana mungkin untuk meloloskan satu anak muda yang dari sisi kapabilitasnya masih ditanyakan gitu. Kemudian undang-undang sampai dianulir. Ya, artinya undang-undang itu di bawah kekuasaan, bukan kekuasaan yang tunduk kepada undang-undang, bukan undang-undang yang menjadi panglima negeri ini. Yang menjadi panglima itu adalah kekuasaan. Siapa saja yang berkuasa, dia akhirnya bisa berbuat semena-mena gitu. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya dari awal terbentuk proses yang curang, maka dengan sendirinya dalam kontestasi pemilu ini dengan sendirinya proses-proses berikutnya kenapa tidak curang? Gitu. Alasan untuk tidak curang itu adalah misalnya berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis oleh kekuasaan untuk mengarahkan dukungan kepada 02 kan secara terbuka disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa dia boleh memihak ya kekuasaan itu boleh memihak ASN boleh memihak dan semua kekuasaan di bawah dia dengan sendirinya itu boleh memihak gitu itu kan kecurangan padahal namanya kekuasaan itu dalam kontestasi pemilu dia harus netral kalau dia nggak netral dengan sendirinya dia bisa mengendalikan semua ya dengan sendirinya dia bisa menang mau berapa persen dia bisa kendalikan gitu. Kekuasaan di tangan dia. Itu kan terjadi kan di beberapa daerah ya bagaimana kemudian ketika terjadi hiruk pikuk di kampus, ketika terjadi kegelisahan di kampus yang dimotori oleh para guru besar terhadap kondisi negeri ini, kemudian mereka bersuara gitu, suara-suara yang baik, suara-suara yang bagus yang patut kita syukuri keluar dari para akademisi akademisi kita gitu. Tapi kemudian kan langsung direspon ya oleh Menteri Kowi Bahlil misalnya atau malah Kapolda Jatim, Kapolda Jawa Tengah gitu, itu kan secara terbuka meminta kepada salah seorang rektor di daerah Jawa Tengah untuk kemudian menyatakan statement yang baik-baik saja tentang Pak Jokowi. Alasannya adalah untuk apa cooling cooling down atau apa alasannya. Itu kan nggak tepat biarkan saja suara-suara ini. Kenapa harus khawatir kalau memang sudah bagus? Itu hal itu semuanya itu menunjukkan memang terjadi kecurangan. Nah, kalau sudah kecurangan itu terjadi baik dari awal dalam prosesnya, yaitu dan apa hari ini sudah keluar hasil yang mengarah ke mana, walaupun belum hasil final ya, hasil final masih menunggu real count-nya, apakah akan seperti yang ditunjukkan oleh quick count di mana satu putaran atau justru kemudian terjadi dua putaran kita
Kita nggak tahu ini. Nah, dalam proses ini pun masih sangat-sangat bisa untuk kemudian melakukan proses eh, pencurangan itu di sana sini. Ya, sangat mungkin namanya angka-angka itu di otak adik kan beredar banyak sekali video bagaimana nenek-nenek ketika dia ingin mencoblos, kemudian dicobloskan ke apa capres tertentu yang itu bukan pilihannya dia gitu. Artinya memang kontestasi ini kalau sudah dibangun di atas eh, atas dasar satu kepentingan, di mana kepentingan itu dikendalikan melalui tangan kekuasaan, maka kecurangan itu nggak bisa dihindari. Ya, yang menurut versi dia, ya dia benar, tapi itu curang. Ya bagaimana nggak curang? Ya ketika misalnya kekuasaan itu memihak, itu bentuk kecurangan, sangat-sangat tidak fair. Ya gampangnya, curang itu lawan dari keadilan. Adil itu berarti memihak kepada yang benar, memihak kepada ketentuan regulasi yang ada gitu. Oh, regulasi sudah diinjak-injak, di mana letak keadilan? Ya adil versi Tirana itu adil versi tiran. Kalau orang itu tiran, dia akan katakan adil. Itu juga aneh berkaitan dengan masyarakat umumnya sekarang ini yang cenderung memiliki apa justru memihak, justru membela gitu ya. Itu saya kira menunjukkan kualitas pendidikan mungkin masyarakat kita yang memang perlu diupgrade. Demikian, Bung. Baik, Bung, dan apakah kecurangan pemilihan 2024 berpotensi menyulut huru-hara politik juga seperti yang lalu-lalu gitu ya, Bung, adanya demonstrasi, menyuarakan menyelamatkan bangsa. Menurut Anda bagaimana, Bung? Sangat mungkin ya potensi itu terjadi. Sekarang dikira baik-baik saja. Tapi kan faktanya masyarakat sekarang dihadapkan kepada realitas kehidupan yang tidak ringan. Ya, harga sembako aja mahal, harga beras aja mahal. Terus kemudian belum lagi menjadi presiden, ya belum lagi angka suaranya jelas. Pak Prabowo sudah declare bahwa berkaitan dengan makanan makan makan gratis itu nanti 2029. Jadi setelah periode berikutnya pilih lagi saya untuk presiden berikutnya nanti saya bagi-bagi deh. Gitu ya. Kalau udah terpilih gimana ya? Ntar kalau sudah ada pensiun jadi presiden kan itu. Ya terus kemudian apa makan siang gratis. Terus kemudian dia baru-baru ini juga mengatakan, saya baca di salah satu berita itu dia katakan bahwa akan memotong anggaran BBM, subsidi BBM untuk bagi-bagi makan siang gratis. Gimana ceritanya? Kan nggak equal gitu, memotong subsidi BBM yang BBM itu merupakan urat nadi perekonomian. Ketika BBM harganya mahal, inflasi terjadi, harga-harga naik semua. Nah, yang dibagikan itu adalah makan siang. Lah gimana ceritanya? Ya, jadi palsu dong kalau begitu janjinya. Ya, ya mestinya dia juga bilang, oke, saya akan memberikan makan siang gratis, tapi untuk menjalankan kebijakan tersebut, saya potong BBM ya. Kira-kira dia orang nggak deh kalau dia ngomong. Dia hanya bilang makan siang saya ini ngeprank namanya. Ya, ngeprank. Jadi ini banyak orang akhirnya kemudian nanti menjadi korban. Oleh karena itu sangat mungkin kemudian ketika masyarakat itu gelisah, entah jalannya seperti apa, polanya seperti apa, tapi bagaimanapun namanya kezaliman itu pasti akan muncul perlawanan, pasti akan muncul namanya perlawanan terhadap kezaliman, akan muncul namanya perlawanan terhadap ketidakadilan. Itu alamiah manusia. Manusia itu tenang dengan keadilan, ketenangan. Berikan hak mereka, sampaikan keadilan kepada mereka. Mereka pasti tenang. Ya ketika muncul ria-ria, itu jangan dibalas dengan ria lagi. Kalau dibalas dengan ria, itu sama dengan upaya untuk mematikan api dengan bensin itu. Yang ada semakin besar. Nah, justru kemudian harus dibalas dengan keadilan, dengan kesejahteraan yang merata kepada semua masyarakat. Demikian, Bu. Suaranya nggak terdengar, Bu. Baik, Bung, yang juga tadi Anda sampaikan, demokrasi adalah sistem buatan manusia yang tentu saja tidak luput dari kelemahan karena juga baru-baru ini ada surat suara yang harusnya 89 menjadi 889 gitu ya, Bung, dan seterusnya. Dan juga ini apakah juga tidak serta-merta bisa terlepas dari kepentingan kapitalis karena juga kita ketahui bersama di debat capres ataupun cawapres waktu itu menekankan adanya ekonomi hijau ataupun ramah lingkungan. Nyata-nyatanya kontestasi politik Pilpres juga menyumbang dalam angka lingkungan yang mana penggunaan jet pribadi sendiri itu sudah sangat luar biasa fantastis dalam jumlah emisinya. Bagaimana menurut Anda? Apakah memang seperti itu, Bung? Demokrasi sebuah sistem yang memang tidak terlepas dari kepentingan kapitalis.
Ya, demokrasi itu merupakan instrumen bagi para kapitalisme untuk melanggengkan kekayaan mereka. Melalui instrumen demokrasi ini, mereka bisa dengan bebas menguasai aset-aset publik, bisa menguasai kekayaan alam, ya dengan berbagai macam potensi yang luar biasa, terutama di Indonesia. Ini belum lama ini, baru aja ya, informasinya kemarin itu ada 9 perusahaan menguasai tambang emas, baru mendapatkan izin ini. Tambang emas ya dan juga tambang batu bara. 9 perusahaan gitu. Bukan saja ada situs-situs Kemen BUMN itu kan ada semacam lelang gitu. Lelang pertambangan gimana cerita negeri ini dilelang. Ingat itu bukan milik orang tua Anda. Ya bukan milik menteri, bahkan juga bukan milik presiden. Itu milik semua rakyat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia itu milik semua rakyat Indonesia gitu. Ketika itu milik semua rakyat Indonesia, maka nggak satu pun orang boleh melelang itu termasuk negara. Kalau negara melelang itu sama saja dengan negara melangkahi kedaulatan rakyat itu namanya gitu. Sama saja dengan rakyat melangkahi hak-hak masyarakat. Itu pertanggungjawabannya besar nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh siapapun menjual itu. Kenapa kemudian negara bisa menjual atas dasar apa? Kekuasaan itu kan dipilih oleh masyarakat, orang yang berkuasa itu. Mesti dia nggak punya hak untuk menjual itu. Mestinya negara mengelola itu yang betul. Dikelola itu dengan baik, keuntungannya dibagi secara rata ke tengah-tengah masyarakat. Dikelola, bukan dijual. Dijual itu berarti dikasihkan ke swasta. Dikelola berarti nggak diberikan kepada swasta. Dikelola itu masih di dalam penguasaan kita. Kita yang mengelola gitu. Bukan diserahkan kepada swasta. Ya kalau diserahkan kepada swasta, untungnya untuk swasta. Kalau kita mengelola, untungnya untuk kita. Gitu. Untung itu diberikan kepada masyarakat. Mestinya itu yang lakukan. Tapi kan fakta selama ini enggak. Ya terjadi eh, pelelangan yang luar biasa terhadap kekayaan alam kita dengan cara terbuka malah itu. Ya kenapa? Dibenarkan oleh undang-undang. Siapa yang men-set up undang-undang? Kepentingan kapitalis di belakangnya. Jadi memang kepentingan para kapitalis, kepentingan para pemodal, kepentingan para oligarki ini mereka seperti mendapatkan surga di dalam alam demokrasi yang memang mereka bisa mengotak-atik undang-undang sesuai dengan kepentingan mereka. Termasuk juga dalam konteks pemilihan presiden sekarang ini. Coba mana di antara ketiga presiden itu yang tidak disupport oleh para oligarki. Ya pasti semuanya disupport oleh oligarki. Oh enggak, ini enggak disupport oligarki kok. Ini enggak ada oligarki. Tapi dia disupport oleh partai. Partai siapa belakangnya? Oligarki juga sama gitu. Ya, jadi nggak ada satupun pada akhirnya dan tiga capres itu yang tidak disupport oleh oligarki. Semuanya oligarki. Jadi siapapun presiden yang akan menang, siapa yang menang pada hakikatnya? Oligarki. Ya, pengusaha ya, kapitalisme yang menang itu masyarakat di bawah kebagian rumah-rumahnya aja ya, yang mereka bikin opini berkaitan dengan ekonomi hijau dan segala macam itu lip service. Gimana cerita cerita ekonomi hijau ketika misal hutan dirambah habis-habisan melalui AN ya dan seterusnya lah. Nah, itu bullshit konsep yang sebetulnya masih sangat mengawang-awang dan hanya sebatas lip service saja saya gitu. Demikian, Bung. Baik, dan terakhir Bung, seperti yang tadi Anda paparkan, apakah memang sistem demokrasi sebuah sistem yang bertentangan dengan Islam, Bung? Ya, kalau kita melihat bertentangan atau tidak, itu memang kita harus lihat dari sisi asasnya ya. Islam itu asasnya adalah iman, akidah Islam. Akidah Islam itu meniscayakan ketaatan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berdaulat itu siapa? Allah. Allah berdaulat atas semuanya. Berdaulat atas semua maksudnya, atas semua makhluknya, termasuk juga berdaulat atas manusia itu sendiri. Itu Islam. Nah, sedangkan demokrasi di sisi yang lain itu yang umum asas yang paling mendasar itu adalah kedaulatan di tangan umat, kedaulatan di tangan manusia-manusia yang otak-atik hukum bikin undang-undang sesuai dengan kemauan mereka tersendiri bebas terserah. Berarti dengan sendirinya ini bertentangan. Satu Allah yang berkuasa yang menerapkan hukum-hukum yang menurunkan hukum melalui Al-Quran, Sunnah dan segala macam itu yang mengatur secara detail tentang semua aspek-aspek seluk-beluk perbuatan manusia ya dibandingkan dengan demokrasi yang itu himpunan dari pikiran-pikiran manusia. Kalaupun semua manusia ini berhimpun di seluruh penjuru dunia, dibandingkan dengan satu ayat Al-Quran saya juga nggak setara isi kepala manusia ini dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan sendirinya nggak ada, memang dia bertentangan, tapi nggak sangat sangat tidak equal, sangat tidak sebanding. Ya demokrasi itu justru kemudian menjadi instrumen ya untuk orang dengan mudahnya menolak Islam. Ya kan luar biasa itu. Demokrasi yang selama ini ketika kita implementasikan banyak membawa mudarat pada kita gitu ya kan banyak survei.
dilakukan oleh lembaga-lembaga di Barat sendiri, kapitalis, demokrasi itu tuh lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaat yang dia timbulkan. Maka dunia hari ini di tengah kegalauan seperti sekarang ini memang membutuhkan satu solusi baru, membutuhkan satu terobosan baru yang lebih mengakar gitu ya, yang lebih fundamental ya terhadap solusi dunia hari ini yang tengah mengalami kebimbangan, kekacauan, ketimpangan yang luar biasa ini. Apa solusinya coba? Kalau kita tidak kembali kepada Islam, maka solusi atas penyakit dunia hari ini itu adalah satu, yakni Islam. Saya kira dunia hari ini membutuhkan itu. Demikian. Baik, jazakallah Bung Erwin untuk pemaparannya. Jadi dunia saat ini membutuhkan solusi Islam gitu ya Bung, karena sangat mendesak sekali. Jazakallah sekali lagi Bung Erwin, mudah-mudahan Bung Erwin senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Ini kan pemirsa Ilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.